jualan agama pun sebenarnya nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau pada akhirnya kita menyebarkan kebaikan, Iya, kenapa tidak? ya kenapa Iya tidak? sih. Iya. Sebenarnya kayak even di Islam pun sebenarnya level pertamanya kan transaksional juga. Ya, benar. Ini gila, bagus banget tuh. Gua gila dia jawab itu loh. Itu bagus banget. Sebenarnya lu tuh udah nyerap banyak loh, Fer. Iya. Cuma lu nggak sadar aja. Enggak, cuma karena pas mau dikeluarin otaknya nyari folder yang mana ya kemarin. Iya. Emang agak lama. Iya, benar. Iya, Ini bagus banget loh. Iya benar Bagus benar loh. benar Iya bagus banget. kan? Jadi kayak selama outputnya baik, so Iya. why not? Selama nggak merugikan orang lain, merugikan orang ngambil lain. duit orang lain. Iya, nggak ngambil duit orang lain. Benar. Masih gue jadi penonton aja. Terus apa lagi ada? Seru ya ada kalau apa lagi? show-nya udah punya Feren. Astaga, enggak. Next. Oke. Raymond sempat viral dengan kata-katanya gue nggak akan mualaf. Oh iya. Iya. 5 juta tuh di Twitter. Gara-gara Itu balik lagi ke topik awal kita tahu. Yang Kayak kenapa orang sangat suka Mualaf. mencampuri. Nah, pertama mualaf kenapa trending? Ya. Karena bener loh tahun ini loh sama tahun lalu loh banyak Iya. loh. Tahun ini banyak banget. Di tanganku aja 2. Terus Oh. apa yang jadi penjelasan fenomena orang sangat ingin mencampuri urusan Orang kepercayaan lain. orang lain? Ya, itu mana aku bahas sih. Pertama, sebenarnya mereka memang overjoy, bro. Jadi mereka seneng banget ketika ada orang yang masuk Islam. Tapi kadang-kadang kesenangan mereka tuh jadi toksik ketika mereka justru membuat orang-orang itu jadi takut dengan apa yang kemudian mereka lakukan. Karena over expectation tadi kan. Contoh misalnya kayak, lu sering terganggu gak, Fer, kalau ada orang bilang ini, kapan Fer, ayo segera. Lu sering terganggu atau biasa aja? segera masuk gitu. Iya. Masuk Islam. Oh, biasa Kayak- aja sih. Biasa aja. Iya. Nah, kalau ada orang yang merasa terganggu. Ada yang masa terganggu ya. Karena kayak lu ngapain sih ngurusin gue terus gitu kan ya? Kenapa lu nggak nunggu gue aja? Dia jadi kayak beban gitu maksudnya. Nah makanya terhadap orang-orang kayak gini kita nasihatin sebenarnya cukup lu doain dalam hati aja. Karena Rasulullah juga pernah mendoakan orang untuk masuk Islam. Karena Rasul bilang ini, ya Allah perkuatlah kami dengan salah satu daripada 2 Umar yang Iya. kemudian berpengaruh yang akhirnya Allah kabulkan. Nah tapi tidak kemudian disamain depan matanya gitu maksudnya. Iya. Seolah-olah kayak dia sekarang tuh salah banget gitu maksudnya. Nah maka kemudian ketika diadakan seperti itu aku ngerti sih overjoy-nya mereka. Cuman kita harus kasih tahu juga bahwa pada mereka bahwasanya jangan sampai yang mereka lakukan itu justru kontraproduktif terhadap Sering orang. kalinya kayak gitu karena menurut gua dengan overjoy-nya itu sama over fear mungkin ya. Ya, Itu yang bikin mayoritas orang trauma agama dan trauma bahasa agama. ya betul. Ini betul. tuh in a way kayak topik kalau dulu tuh udah pas gua mulai konten, gua Ya. tuh dikasih beberapa saran. Ya, ini topik-topik tabu yang lu jangan bahas sama sekali. Termasuk salah agama satu. ya. Heeh. Agama, seks, politik waktu itu sempat karena gua jauh banget dari politik diskusinya sama beberapa topik lain. Tapi dia bilang yang paling lu jangan bahas adalah agama. Ya, padahal menarik ya. Nah, kalau misalnya saking tabunya dan bikin orang avoid bahas agama, gimana cara dia menambah wawasannya? Betul. Gimana cara dia mencari kebenaran kalau wawasannya aja nggak berani dicari Nah, dengan betul. adanya trauma di masyarakat ini?